perkenalkan nama saya Indira Teresa Saputra dari kelas 12 IPA D. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan perbandingan secara morfologi dan anatomi dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Silakan dinikmati. Halo, jadi pada hari ini saya akan mulai terlebih dahulu perbandingan morfologi untuk tumbuhan dikotil. Nah, di sini saya mengambil dua contoh tumbuhan ya. Untuk perbandingan morfologi ini kita mulai terlebih dahulu dari daunnya. Nah, ini adalah daun dari pohon jambu air atau nama ilmiahnya Syzygium aqueum ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tumbuhan dikotil itu biasanya memiliki ciri-ciri daun yang menyirip atau menjari seperti pepaya. Nah, kalau di sini daun dari pohon jambu air ini dapat kita lihat ya, dia ini menyirip bentuknya. Nah, biasanya juga tulang daun dari tumbuhan dikotil itu dia akan bercabang-cabang, jadi lurus nih. Dan biasanya dia ada cabang-cabangnya seperti ini. Nah, lanjut kita ke batang. Nah, untuk batang, ini saya ambil bagian kecil dari batang pohon jambu air ya. Nah, pada tumbuhan dikotil, biasanya pertumbuhan batang itu akan bercabang-cabang ya, dibandingkan dengan tumbuhan monokotil yang biasanya tidak bercabang. Nah, karena di sini kita dapat lihat nih, dari tekstur kayunya saja sudah berbeda ya. Di sini dia teksturnya tuh lebih terasa dan juga lebih keras istilahnya, tekstur kayunya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya kambium. Nah, beda dengan monokotil, tumbuhan ini tuh, batang dari tumbuhan dikotil tuh biasanya lebih keras dan dia bakal membesar gitu atau melebar. Nah, seperti kalau misalnya bayangkan pohon jambu air tuh pasti akan membesar ya, karena saya nggak mungkin bawa pohon jambu air masuk, jadi saya ambil contoh kecil saja. Nah, lanjut lagi kita ke akar. Nah, karena akar pohon jambu terlalu besar, saya nggak mungkin gali sampai mati-matian agar nunjukin akarnya ya. Jadi saya mengambil substitusi ya. Salah satunya adalah tanaman kacang hijau yang termasuk tumbuhan dikotil dengan nama ilmiah Vigna radiata. Ini saya ambil dulu salah satu contohnya. Nah, agar lebih jelas lagi, ini saya pegang tapi tidak mungkin ya, tidak terlalu tampak di sini. Jadi saya akan letak gambar zoom in di sebelah sini ya untuk tumbuhan, untuk melihat akar dari kacang hijau ini bagaimana. Jadi di sini, kalau untuk tumbuhan dikotil, perbedaan utamanya dengan tumbuhan monokotil adalah akarnya itu merupakan akar tunggang, di mana akarnya ini terdiri atas akar primer dan akar lateral. Jadi agar lebih jelas lagi nih, lihat sini aja ya. Sekian dari perbandingan dikotil. Jadi ini adalah perbandingan untuk tumbuhan monokotil ya, atau tumbuhan yang berkeping biji satu. Nah, ini akan saya bawa lebih dekat lagi ke salah satu contohnya. Jadi ini adalah tumbuhan lidah buaya ya, atau dengan nama ilmiah aloe vera. Jadi di sini nih untuk bagian tumbuhan ini akan saya tunjukin batang dan daunnya. Kita mulai dari daun terlebih dahulu ya. Jadi dapat dilihat kalau daun lidah buaya ini itu memiliki bentuk tulang daun sejajar ya, yang biasa dimiliki oleh tumbuhan monokotil itu antara tulang daun sejajar atau melengkung. Walaupun di sini tidak seperti daun yang biasa, di sini ada duri, tapi ini tetap termasuk tulang daun sejajar ya. Nah, selanjutnya untuk batang. Kalau untuk batang, dia dari lidah buaya ini dia tuh agak tersembunyi di dalam-dalam sini ya, yang biasanya digunakan untuk sebagai tunas nih. Nah, kalau nggak salah dia agak ke dalam-dalam lagi. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa misalnya batang dari lidah buaya ini tuh dia tidak memiliki kambium ya, atau dia teksturnya itu tidak seperti kayu yang kita lihat pada tumbuhan dikotil seperti jambu air yang tadi saya jelasin. Nah, selanjutnya kita akan ke akar. Nah, kalau untuk akar kita beda tumbuhan dulu ya. Ini tetap sama lidah buaya, tapi di sini lebih nampak akar ya. Kalau dilihat dengan baik-baik, di sini kita dapat melihat sedikit ada akar serabut di sini. Akar serabut. Nah, akar serabut ini tuh merupakan salah satu ciri-ciri dari tumbuhan monokotil ya. Dibandingkan dengan tumbuhan dikotil, di sini untuk tumbuhan yang memiliki akar serabut itu dia tidak terdiri atas akar primer, melainkan ini semuanya ini adalah akar lateral. Halo, jadi kita akan mulai dengan perbandingan anatomi dari tumbuhannya, khususnya anatomi batang. Nah, di sini saya ada gambar ya yang menjelaskan anatomi batang dikotil dan monokotil. Jadi pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu dari fungsi setiap bagian dari anatomi batang terlebih dahulu ya. Jadi pertama kita ada epidermis, jaringan epidermis.
Nah, epidermis ini merupakan jaringan pelindung yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tumbuhan yang berada di bawahnya nih, seperti keseluruhan ini atau keseluruhan ini. Lanjut lagi kita ke pembuluh angkut. Pertama kita ada xilem. Nah, xilem ini adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air atau zat hara dari akar ke tubuh bagian tumbuhan, khususnya daun ya, untuk proses fotosintesis. Nah, floem itu adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, lanjut kita ke bagian yang ada pada tumbuhan monokotil ya, yaitu jaringan dasar. Nah, selain dari xilem dan floem, jaringan dasar ini juga berfungsi sebagai jaringan pengangkut ya, selain mereka berdua ini. Nah, lanjut kita ke bagian yang ada pada tumbuhan dikotil. Nah, kita mulai dari korteks dan empuler. Nah, korteks dan empuler itu masing-masing memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk tumbuhan ya. Tapi untuk empuler, dia juga berfungsi untuk memperkuat organ atau memperkuat tubuh tumbuhan juga. Nah, kita lanjut ke perbedaannya. Dari gambar yang terlihat di sini, yang kesamaan antara kedua tumbuhan ini tuh dalam hal posisi atau letak itu epidermis ya, yang sama-sama di luar nih. Nah, sementara itu, perbedaan utama dari kedua tumbuhan ini antara dikotil dan monokotil itu adalah letak xilem dan floemnya beserta penyusun batangnya ini. Nah, kalau untuk penyusun batangnya di sini, itu untuk monokotil itu dia disusun oleh jaringan dasar. Sementara kalau untuk dikotil dia ada korteks ya, jaringan korteks dan juga empuler yang dalam sini. Nah, selanjutnya perbedaan yang paling besar itu adalah xilem dan floemnya, mulai dari posisinya, letaknya, dan juga ada atau tidak kehadiran dari kambium. Jadi kita mulai jelasin satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk xilem dan floem dapat kita lihat nih, kalau untuk tumbuhan dikotil dia itu tersusun secara rapi ya, nih, secara rapi dia membentuk lingkaran, dia teratur istilahnya. Nah, sementara kalau pada tumbuhan monokotil, dia tuh bertebaran di mana-mana nih. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi terkadang itu tidak teratur. Nah, selanjutnya, kalau untuk tumbuhan dikotil, xilem dan floemnya itu dipisahkan oleh kambium nih, yang seperti saya bilang sebelumnya, bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang lebar atau ke samping gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat nih, ada lingkaran coklat ini merupakan kambium yang memisahkan xilem yang di dalam dan floem yang berada di luar. Nah, sementara itu kalau untuk yang monokotil, dia di sini tidak memiliki kambium ya, sehingga xilem dan floemnya tidak memiliki pembatas gitu istilahnya. Sekian dari perbandingan anatomi batang.